Today we gonna learn about mata. Jadi mata itu ada 3. Pertama of course apa? Mata normal. Oke, mata normal itu we call it emmetrope. Emmetrope, kelihatan kan? Oke. Ini kalau mata normal itu ini rays-nya. Ini rays. And after that dia bakal jatuh di retina. That's why ini we call it mata normal. Oke. And then ini sometimes yang keluar teori, sometimes yang keluar calculation. Terus habis itu ada kok mata. Ini namanya rabun jauh. Rabun jauh itu we call it nama lainnya miopi. Miopi itu let's say kayak Miss Kiki itu miopi. Jadi kacamatanya kacamata apa coba? Nih, ini kan ada rays, betul? Kalau miopi, dia punya bayangan jatuhnya di depan retina. Ya, terus terus after that we help them with apa? Diverging lens atau concave atau diverging atau lensa cekung in bahasa. Jadinya dia jatuh di retina. Ini namanya lensa cekung atau lensa minus. Jadi ini dibantu oleh lensa negatif atau lensa cekung. Oke. Terus yang nanti ada calculation, yang itu nanti ada calculation itu adalah rabun jauh dan rabun dekat yang keluar nanti calculationnya. Rabun dekat namanya hypermetropy. Hyper, namanya juga hyper, berarti bayangannya jatuhnya akan di belakang retina. That's why we call it apa? Ini we call it apa? Hyper, karena bayangannya jatuh di belakang retina. Lalu dibantu oleh lensa apa? Dibantu oleh lensa positif. Maka dia jadi di depan retina. Oke, ngerti? Concave lens, nama lainnya itu adalah lensa cekung. Yang ini dibantu, kalau yang hypermetropy dibantu oleh lensa apa? Converging atau lensa positif atau lensa cembung. Boleh, better use negative, and then for lensa cembung better use lensa positif, the same, it's the same. Ya, ngerti kan? Ini teorinya, calculationnya masih belum. Yang the last one, jadi yang keluar yang keluar di calculation itu rabun jauh dan rabun dekat saja. Oke, and then the last one itu namanya rabun mata tua atau presbyopi. Yang the last one, mata tua atau presbyopi ini artinya adalah, ini definitionnya itu adalah disebabkan oleh lemahnya daya akomodasi mata. Apa itu akomodasi mata? Apa? Tahu nggak? Akomodasi mata, kemampuan. Nih, akomodasi mata adalah betul, kemampuan untuk mencembungkan atau memipihkan lensa mata. Jadi kalau udah mata tua, dia punya kemampuan untuk mencembung, memipihkan, itu kemampuannya itu melemah. Makanya dikatakan mata tua. Jadi mata tua ini dibantu oleh lensa apa? Lensa rangkap. Apa bedanya lensa rangkap? Lensa rangkap artinya dia apa? Dia lensa positif and lensa negatif. Jadi dua dia. Going to apa tuh namanya calculation ya. Ready? Oke, now miopi. Miopi tadi namanya apa?
rabun jauh. Alright? Kelihatan? Oke, rabun jauh artinya apa tadi? Rabun jauh sebenarnya dia apa? Tidak bisa melihat benda-benda yang jauh dengan sangat jelas. Kalau rabun dekat berarti dia tidak bisa melihat benda-benda dekat dengan sangat jelas. Betul? Oh, tadi meski ketinggalan. Di mata normal, apa itu namanya? PP sama PR, bentar, meski lupa. Titik dekat mata kalau pada mata normal itu adalah sekitar 25 cm. Ini kamu harus memorize. Titik dekat mata normal itu 25 cm. Titik jauh, titik dekat, punctum proximum. Punctum proximum orang normal itu 25 cm. Titik jauh itu infinite. Maksudnya apa Miss 25? Jadi kamu bisa baca dengan jelas itu pada jarak 25 cm. Titik jauh, ya dong, kalau kalian matanya normal itu kalian bisa melihat benda-benda jauh tak terhingga tanpa kacamata. Kalau kayak Miss Kiki nih, Miss Kiki kan penderita miopi. Penderita miopi, which is apa kalau penderita miopi? Pinter. Titik jauhnya itu tidak lagi infinite. Ya dong? Miss Kiki itu rabun jauh, tidak bisa melihat benda-benda jauh dengan jelas. Makanya titik jauhnya itu tidak lagi infinite. Terbatas titik jauhnya Miss Kiki. Oke, nah kalau kamu nanya opa atau oma kamu yang rabun dekat, yang kalau baca Bible itu harus pakai kacamata, mereka punya titik jauh itu let's say masih normal, tapi mereka rusaknya di titik dekatnya. Titik dekat mereka tidak lagi 25 cm. Kalau si oma atau opa, kamu lihat dia baca Bible gitu kan, baca buku, dia kayak ngejauhin gitu kan. Karena dia nggak bisa membaca pada jarak 25 cm. 25 cm sejauh apa sih Miss? Biasa tuh sekitar 2 jengkal. Oke, jadi ngerti ya? Jadi si miopi, rabun jauh, inilah cacat mata rabun jauh. Berarti dia cacatnya adalah di titik jauh. Which is enggak infinite lagi. Sampai sini ngerti dulu? Bisa ya? Masih continue ya? Do you know guys, formula lenses 1 over F equals to 1 over SO 1 over plus 1 over SI. What is SO? Ayo, what is SO? SO, distance object. SI, distance image. F is the focal length. Ini general formula of lenses. Bisa? Ya, untuk jauh dulu ya. Oke, tadi Miss bilang kalau si rabun jauh dia cacat matanya di mana? Di titik jauhnya, right? Titik jauhnya. Nama lain titik jauh bahasa keren itu punctum remotum, PR. Punctum remotum. Ingat aja remote means apa? Jarak jauh, right? So punctum remotum namanya adalah apa? Jarak jauh mata. Jadi punctum remotumnya dia sama dengan tidak terhingga, sama aja titik jauh. Nih. Ya, oke, masih tunggu. Ya, cepat. SO is distance object, jarak benda ke lensa. SI jarak bayangan ke lensa. Beda. Oke, mesti continue ya. Image. I itu image, bayangan. O itu object, which is benda. Oke, yep. Mesti continue. Focal length. Mesti continue dulu. Nanti pas ngeliat exam soal nanti pasti bisa. Oke, tenang. Yo, so 1 over F equals to, now 1 over SO, betul? SO is the object that we need to see, right? In mata normal, in emmetrope, berapa titik jauhnya? Infinite, right? This one, ini apa? We talking about rabun jauh. Berarti rabun jauh yang cacat apanya? Titik
Titik jauhnya, right? Titik jauhnya, right? Oke, so we need to see an object yang jauh banget. Tapi kan matanya rusak. So we have to fill ini. Ini kan 1 over SO. So we fill ini with apa nih? 1 over infinite. Because mata normal kan infinite. Jadi si orang yang dengan cacat mata rabun jauh, dia ingin melihat benda-benda yang jauhnya tak berhingga. So they need to see an object infinite. Ngerti nggak? Jauh. Ngerti? Nah, but 1 over SI we change with apa? SI apa? Image, right? But the image form is apa? Punktum remotumnya gimana? Ayo, in here. Ayo. Bingung? Bingung? Seseorang hanya mampu melihat jelas benda paling jauh pada 100 cm. Ya dong? So, paling jauh, which mean apa? Punktum remotum. Oke, so punktum remotumnya berapa? Negatif 100 cm. Terus orang tersebut memerlukan kacamata yang berkekuatan berapa dioptri. So we need to find berapa dioptri, which is P-nya. Berarti first step kamu harus cari apa? 1 over F equals to apa rumusnya? 1 over negatif PR. So jadinya 1 over F equals to 1 over negative 100. So F equals to apa? Negative 100 cm. So how to find kekuatan lensa, which is P? P 100 over F. So 100 divided by negative 100. So answernya berapa? Negative 1. So jadinya P-nya adalah negative 1 dioptri. Pusing. Because formulanya to find P 100 over F. And then ini to find focal line-nya 1 over F equals to negative PR. That's it. PR itu apa berarti? Rabun jauh. Seseorang hanya mampu melihat jelas benda-benda paling jauh, which is rabun jauh dong dianya. 100. Gampang, right? Gampang kalau udah ngeliat soal. Nah, satu lagi biar you jago. Yang number 5 sekarang, number 5. Number 5, coba baca soalnya. Titik dekat mata 102 cm di depan. Titik dekat itu apa berarti? PP-nya, right? PP-nya itu 120 cm. And then untuk melihat dengan jelas suatu benda yang terletak 30 cm. Berarti ini adalah titik dekat matanya. 30 cm. So, berarti kita pakai rumus yang tadi lagi. 1 per F sama dengan, tadi kan kita bikinnya 1 over 25, right? Itu sebenarnya Sn. Plus 1 over negatif punktum proksimum. Yang di sini, titik dekat normalnya, dia use-nya berapa? 30. So, use 30. Usually either 30 atau 25. Plus 1 over negatif 120. But this is, don't forget to put negative ya. Ini usually sometimes they use 25, sometimes they use 25. In our formula before, lihat. In our formula before berapa tadi? Mana tadi? Nih, in our formula before we use kan 1 over 25, right? Ini harusnya sebenarnya rumusnya 1 over F equals to 1 over Sn plus 1 over negative PP. Punktum proksimum. Ini. So, ini berapa? 1 over Sn-nya kan tadi baca apa soalnya? Titik dekat mata 120. Untuk melihat dengan jelas terletak 30 cm di depan mata. So, we put 1 over 30 here plus 1 over negative 120. So, ini put 120 divided by 34. 120 divided by negative 120, negative 1. So, 3 over 120. 1 over F. Berarti F-nya equals to 120 over 3, which is F-nya berapa? 4 cm. 40 centimeters.
So how to find how to find P 100 over F. Formulanya always use 100 over F. So kekuatan lensanya dengan 100 dibagi 40, which is 2.5. Positive, right? Nah, this is the answer. Easy, right?